Kalian tahu kamera ini? Apa kalian pernah coba pakai kamera ini? Halo teman-teman, balik lagi di Follow Aji Channel. Di video kali ini gue mau sedikit mengulas kamera yang masih menggunakan roll film 35mm. Sebelum video lanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Kita putar dulu intronya, check it out. Oke teman-teman, di sini gue punya kamera legend, yaitu kamera Zenith 21 XS. Dimana kamera ini adalah salah satu kamera pertama kali gue belajar fotografi. Belajar mulai dari komposisi, belajar mulai dari segitiga exposure, belajar fotografi ya, tentang fotografi semuanya. Nah di tahun 2012 waktu itu gue ngangkat cuman harga 250.000 ya, udah sama lensanya dengan kondisi yang menurut gue masih layak banget dipakai. Karena masih empuk ya, shutternya masih empuk, terus juga light meternya juga masih berjalan dengan lancar gitu ya, terus juga fungsi-fungsi yang lainnya juga masih normal teman-teman. Sedikit sejarahnya ini yang gua baca ya di Google, dan nggak lengkap banget sih sebenarnya. Gua cari-cari ternyata kamera ini tuh gua nyari searching sejarahnya itu kurang lengkap teman-teman. Mungkin kalau nggak salah ya, pernah gua baca di Google, yaitu kamera Zenith ini tuh dimulai di tahun 1952 di Krasnogorskaya Zavod Oblast Moscow, kayak apalah itu, Krasnogorskaya Zavod ya, di Uni Soviet. Susah banget ya ngomongnya. Jadi kamera refleksi tunggal ini pertama kali di Uni Soviet diproduksi secara massal teman-teman. Nah kamera Zenith 21 XS ini adalah jenis kamera SLR teman-teman, atau enggak single lens reflex, dan masih menggunakan roll film 35mm. Dengan bentuk bodi yang sangat klasik dan bahannya juga kokoh banget, sehingga enak banget untuk dibawa kemana-mana teman-teman. Jadi nggak perlu takut gitu ya, kalau kehujanan juga masih aman lah ya. Terus juga di sini memiliki shutter speed yang akurat teman-teman, mulai dari bloop sampai 1/500 per second teman-teman. Terus memiliki ISO mulai dari 25 sampai 400. Di sebelah kok kanan di sini ada panel di mana kita bisa melihat udah berapa foto sih yang udah kita jepret gitu ya, udah kita bidik gitu ya. Nah di tombol kanan ini nih, di atas kokangan ada ada panel di mana kita bisa melihat kita tuh udah motret ke roll keberapa gitu ya, frame keberapa teman-teman. Jadi masih enak lah ya. Kamera Zenith 21 XS ini juga udah ada timernya teman-teman. Di sini ada timernya nih. Nah tinggal diputar aja, dia akan memutar langsung membidik secara otomatis gitu ya. Gue kira tuh di kamera jadul tuh nggak ada timer ya, ternyata ada teman-teman. Lanjut kita bahas ke lensanya teman-teman. Di sini Zenith 21 XS ini menggunakan lensa Helios 44mm per strip 6 ya. Dimana lensa ini memiliki 58 fokalnya 58mm, dan bukaan terbesarnya itu sampai 2 teman-teman f-nya, dan bukaan terkecilnya itu 16. Di sini dengan mode klik tuh, kita bisa menentukan f-nya secara manual teman-teman, dan memiliki fokus yang sangat lembut. Jadi kita bisa menentukan fokusnya tuh secara lembut ya teman-teman, pelan-pelan gitu sampai ketemu titik fokusnya. Itu enak banget ya, sekelas kamera analog sih menurut gua. Lensanya tuh enak banget sih ini, di lembut juga, jadi nggak kasar gitu ya, nggak nggak krek-krek, enggak. Jadi pelan banget, smooth, pelan banget lembut banget pokoknya. Nah kamera ini pun sudah dilengkapi dengan light meter teman-teman. Kita tinggal menggunakan baterai jam nih di belakang di sini. Jadi kita memudahkan menentukan exposure dengan menggunakan shutter speednya dan diafragmanya berapa gitu. Jadi nggak secara buang sia-sia ya teman-teman, frame kita tuh jadi kebuang gitu, nggak. Sayang banget ya kalau misalnya kita asal jepret, kita tidak bisa menentukan berapa exposure-nya, shutter speednya berapa, diafragmanya berapa ya, ISO-nya udah pasti ya di sini ada pilihannya, atau enggak ISO-nya udah gimana filmnya. Jadi kita mengikuti tuh shutter speednya dan diafragmanya teman-teman. Untuk kelemahan kamera ini kalian juga udah pasti tahu ya teman-teman, masih menggunakan raw film, tidak memiliki komponen digital. Setelah memotret kita harus pergi ke tempat cuci film gitu ya. Jadi kita harus menunggu dulu waktu beberapa lama gitu ya untuk menjadi
raw film itu tuh menjadi sebuah foto gitu ya. Kalau misalnya di zaman sekarang kita tinggal jepret, tinggal bidik, langsung jadi, hapus gitu ya. Sedangkan ini kita harus pergi ke tempat cuci film dan kita nggak tahu gitu ya hasil kamera kita itu bakalan gelap atau bakalan terang, ya kan? Jadi kita bingung juga ya, misal kita jepret gitu, kalau misal kita secara tidak akurat itu hasilnya juga kita nggak akan tahu bakalan jadi seperti apa, atau terlalu gelap atau terlalu terang. Tapi ambil sisi positifnya teman-teman, kita menggunakan kamera analog ini gitu, SLR ya, bukan DSLR. Kebanyakan orang tuh dulu tuh nyebut kamera SLR. Lu punya kamera SLR nggak sih? Ternyata kamera SLR itu kamera analog teman-teman. Kalau misal DSLR, nah itu baru kamera digital ya. Kayak DSLR itu kamera udah digital single lens reflex. Beda sama SLR single lens reflex. Jadi nggak ada komponen sama sekali digital di kamera analog itu. Jadi kalau misal kita mulai belajar fotografi dari kamera analog ini tuh melatih kepekaan kita terhadap cahaya yang ada di sekitar kita teman-teman. Jadi kita bisa menentukan nih kalau misalnya kita di kondisi seperti ini, apakah kita membutuhkan shutter speednya berapa, diafragmanya berapa, ya kan? Jadi nggak perlu kita setting lama, harus cari dulu, diolik dulu, enggak. Kalau misalnya kita udah peka terhadap lingkungan, terus kita udah biasa gitu ya menggunakan kamera analog, ya melatih kepekaan yang ada di keliling kita itu, kita dapatnya shutter speednya berapa, diafragmanya berapa. Yang mending lah kalau misalnya kamera analog itu udah ada light meter yang bisa membantu kita tuh pasnya di berapa gitu ya. Terus nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga, under exposure atau enggak ya over exposure teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian menggunakan kamera raw film, jangan sampai kalian buang-buang frame kalian, karena raw filmnya itu lumayan teman-teman. Harganya tuh ada sekitar 50 ribuan sampai 100 ribu tergantung mereknya ya teman-teman. Ada juga yang dari Fujifilm, ada yang dari Kodak gitu ya. Itu harganya lumayan dan kita juga prosesnya juga nggak begitu cepet ya. Kita harus menunggu dulu berapa hari untuk jadi sebuah foto ya. Dari raw film menjadi sebuah foto itu harus diolah dulu menggunakan zat kimia, dan itu juga diprosesnya harus di ruangan gelap teman-teman. Nggak bisa ada cahaya gitu ya, ada cahaya yang kayak gini nih, itu nggak bisa ya filmnya. Jadi jong aja itu jadi hitam gitu ya. Nah di zaman sekarang itu memang simple ya teman-teman ya, nggak kayak zaman dulu kita harus memotret terus harus menentukan shutter speednya berapa, f-nya berapa gitu ya, sampai kita menemukan cahaya yang benar-benar pas untuk foto kita. Beda di zaman sekarang, kita tinggal jepret, waduh jelek nih, kita tinggal hapus gitu ya. Beda dia kalau zaman dulu ya. Nah di zaman sekarang itu DSLR juga ada umurnya teman-teman, yang itu bisa disebut ya shutter count lah ya. Semakin lama dipakai, semakin sering dipakai, shutter count itu akan melemah. Udah 100 ribu foto gitu ya, 100 ribu foto atau shutter count-nya udah sampai 100 ribu, biasanya shutter count itu bisa disebut tuh habis atau enggak melemah ya teman-teman. Kalian gitu ya mau jual kamera DSLR kalian gitu ke orang lain, kalau misalnya yang ngerti fotografi itu pasti nanya shutter count-nya udah berapa. Kalau misalnya shutter count-nya bisa sampai 10 ribu ke atas atau 20 ribu ke atas, biasanya harganya tuh jatuh banget teman-teman. Nah makanya di situ kita bisa lihat dan bisa menentukan seberapa berharganya sih misalnya per jepretnya atau per fotonya itu, frame yang kita bidik itu. Jadi setiap frame atau setiap foto itu sebenarnya harusnya tuh ada nilainya teman-teman. Jadi nggak secara uang sia-sia ya, kita harus jepret terus kita hapus, itu sayang banget, jadi sampah juga kalau misalnya nggak kepake. Nah disitulah nilai fotografi teman-teman. Jadi seberapa pentingnya sih gitu ya frame per frame fotografer profesional gitu. Dan fotografer profesional pun dulunya pertama belajar pastilah ngalamin menggunakan kamera film, karena kamera film itu sangat menantang teman-teman. Kita menggunakan kamera ini kita tidak bisa tahu loh hasilnya akan gelap, apakah hasilnya terang gitu, kita nggak tahu ya, apakah kebakar, itu nggak tahu. Kalau misalnya filmnya bagus, kita pasti bersih gitu ya teman. Kalau misalnya raw filmnya menggunakan raw film yang udah expire, biasanya ada efek-efek yang natural lah ya, kamera-kamera jadul gitu, efek jadul. Kalau misalnya sekarang sih enak ya, udah ada filter, banyak lah filter yang untuk dijadulin gitu ya bisa. Tapi kalau misalnya pakai kamera ini feelnya juga beda teman-teman, apalagi pakai raw film yang black and white, itu feelnya bener-bener kerasa lah ya. Gue pertama kali pakai ini bener-bener ngerasain banget ya namanya fotografi itu berharganya banget. Sebuah foto, satu foto itu berharga banget, sampai bener-bener satu foto itu gimana caranya sih kita
orang itu bisa menikmati foto kita, atau enggak pesan kita di foto itu tuh tersampaikan ke orang lain. Jadi nggak hanya asal jepret ya. Biasanya kalau gue motret juga nggak asal jepret, jadi gue lihat dulu nih di sekeliling kita, apa yang kita sampaikan ke orang lain, terus apa yang bakalan kita ambil, dan komposisinya juga harus enak. Jangan sampai komposisinya ada yang miring atau enggak ada yang nanggung gitu ya, kurang enak juga teman-teman. Jadi namanya fotografi itu tidak harus kamera mahal teman-teman. Dari kamera yang murah dengan harga 250.000 itu juga udah termasuk fotografi ya. Namanya fotografi itu ya melukis dengan cahaya, dimana kita menyampaikan atau merekam apa yang kita lihat ke dalam sebuah foto teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari gua sekilas tentang Zenit 21 XS yang dikeluarkan pada tahun 1952 di Uni Soviet teman-teman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you next video, bye bye.